Itu ketika dia mau disalibkan itu dia sebagai manusia. Kemudian Bukan ketika dia sebagai Tuhan ya. bukan, Oke, bukan itu. berarti Yesus itu kadang-kadang ada saklarnya begitu. Bentar, saya jangan jadi Tuhan dulu sekarang. Bentar. Nah, dimatiin dulu saklarnya. Dia nggak jadi Tuhan dulu waktu berdoa, betul? Sebentar saya jangan jadi Tuhan dulu, soalnya saya lagi berdoa. Begitu, betul. Seperti itu pola pikir Anda ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Parah, parah, parah dan memang parah. Tatkala dunia Kristenan kebingungan dengan ketuhanannya sendiri, mereka pun saling adu jotos, bahkan saling cakar-cakaran. Belum lagi Edis TV mengatakan hal yang tak terduga, seperti mengatakan Tuhannya si Yesus seperti saklar, bisa on, bisa off. Wow, alangkah beraninya. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebagai ladang dakwah kita bersama. Dan sahabat berkah lunyuk penasaran sama video debatnya mereka yang saling cakar-cakaran, bahkan saling hujat-menghujat, bahkan saling menyesatkan satu sama lain di dunia Kristenan ini. Langsung saja kita saksikan video perdebatan mereka. Nama sudahlah pasti Abang Kristen ya Bang ya. Betul. Oke, silakan Bang. Abang sudah tahu yang naik ke sini itu adalah orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa pernyataan saya ketika berdebat dengan orang Islam itu pernyataan yang kurang tepat atau bahkan sesat begitu. Betul? Saya bantah memang. Oke, baik. Silakan Bang. Yang bagian mana itu Bang? Ada banyak pernyataan-pernyataan saya itu. Yang bagian mana yang mau Anda pilih? Tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Oke, silakan Bang. Menurut Anda Yang tadi abang bacakan, coba itu tadi ada ayatnya itu. Yang berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ada tadi sempat dibacakan, saya lihat itu. iya, lalu oke, baik, saya kutipkan saja ya. Saya balik ya Atau saya kamera saya Bang ya. Atau silakan, Abang mau ngomong apa? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu kan dia sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Bukan. Jadi Ketika Yesus berdoa, dia berdoa sebagai Tuhan nggak dia berdoa itu? manusia, kemanusiaan. Oke, berarti pada waktu itu dia pensiun jadi Tuhan. Waktu berdoa itu. Bukan begitu cara anunya kok. Gimana? Saya coba mau memahami. Silakan Bang, gimana? Gini, Yesus itu ketika dia mau disalibkan itu dia sebagai manusia. Kemudian Bukan sebagai Tuhan ya? Bukan. Oke, Bukan. berarti Yesus itu kadang-kadang ada saklarnya begitu. Bentar, saya jangan jadi Tuhan dulu sekarang. Bentar. Nah, dimatiin dulu saklarnya. Dia nggak jadi Tuhan dulu waktu berdoa, betul? Sebentar saya jangan jadi Tuhan dulu, soalnya saya lagi berdoa. Begitu, betul. Seperti itu pola pikir Anda ya? Betul. Oke. Jadi teman-teman, inilah teman-teman ya. Jadi orang-orang yang ingin membuktikan saya sesat itu justru malah akhirnya punya paham seperti ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu ketika berdoa, ketuhanannya itu dimatikan dulu. Dia punya saklar gitu loh. Ada saklarnya. Bentar, ini ketuhanan saya harus matikan dulu. Udah. Waktu disalib juga, sebentar. Waktu disalib jangan jadi Tuhan dulu saya. Dimatikan dulu. Gitu Bang ya pemahaman Anda ya? Maksud saya Yesus ketika di dunia itu bukan dia sebagai manusia. Bukan Tuhan dia. Kenapa? Ketika Yesus di dunia berjalan bersama dengan murid-murid, dia bukan Tuhan. Ya Tuhan juga, tapi kan dia kan menjelma menjadi manusia gitu. Coba Pak dosen, Pak Deking Gadas, cobalah datanglah kemari coba. Biar saya diskusinya itu enak gitu loh. Bang, begini loh Bang ya. Yesus itu
ketika dia datang, Tuhan kita Yesus ketika datang ke dunia, ketika dilahirkan, waktu bayi pun dia itu Tuhan. Tapi Tuhan itu definisinya itu Mesias, Bang. Kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus artinya adalah dia seorang Mesias. Makanya ketika orang-orang Majus dari timur datang, di manakah dia? Raja orang Yahudi. Ya, oke. Yang kami bantah itu, yang kami tidak setuju itu bahwa Bang Edis mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Kapan saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, Bang? Bapa, bukan Bapa. Oke. Menurut Abang, Yesus adalah Bapa di surga? Ya, Bapa di surga. Oke, Yesus adalah Bapa di surga. Baik, baik. Saya bacakan dulu ayatnya, Bang, ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Inilah teman-teman kendala-kendala saya ketika saya berdebat. Jadi teman-teman harap maklum ya teman-teman ya. Begitu loh. Baik. Sebentar ya. Silakan. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ya Bang ya. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Oke. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Allah Bapa maksudnya, betul? Bukan Allahnya orang Islam ya? Betul ya? Ya. Oke. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa ini, sebenarnya Yesus berdoa kepada dirinya dia sendiri, betul? Ini ayat ini ketika masih Yesus di dunia, Bang. Ini ayat ini waktu ketika Yesus di dunia. Gitu. Ya, ketika Yesus di dunia, dia berdoa kepada Allah, yaitu diri dia sendiri, betul? Iya, ya. Oke, jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, apa isi doa Yesus ketika di Taman Getsemani? Nih ya. Bentar. Bukan, ini ketika dia jadi manusia, ketika dia disalibkan dia manusia kan? Nah, Bukan Tuhan ya bukan Tuhan pada waktu disalibkan ya. Bentar, Bang. Oke. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 ya Bang ya. Oke. Di sini Tuhan Yesus Sang Mesias, Tuhan Sang Mesias berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Oke. Nah, menurut Anda, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Betul. Oke. Ya Bapa, yaitu aku sendiri. Yang jadi manusia ya. Sebentar. Ketika Yesus manusia ya. Iya, ini ketika Yesus jadi manusia, Bang. Iya. Tapi Ya. sekarang kan bukan lah. Tapi kan Iya, sekarang kita kan ngomong pada waktu itu, Bang. Kita ngomong pada waktu itu. Oke, setuju? Oh, kalau pada waktu itu memang. Tapi kalau sekarang kan masa mau Yesus menjadi manusia masih tetap manusia sekarang? Bukan, Bang. Kita ngomong ketika Yesus berdoa di sini, dia berdoa kepada dirinya sendiri, betul? Nah, soalnya ayat yang Anda bahas ini ayat ketika Yesus di dunia ini. Nah, sekarang kita bahas ketika Yesus di surga sekarang. Enggak, kita bahas di Yesus di dalam Injil, Bang. Nah, sekarang kita bahas apakah Abang Idris tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang bilang tidak percaya siapa? Emang definisi Allah itu apa? Gimana? Emang definisi Allah itu apa? Lah. Kalau Allah kan anunya orang Islam yang disebut biasa dipakai orang Islam. Nah, apakah Yesus tidak Bang Idris tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa? Tidak. Apa bedanya Allah dengan Bapa? Ya orang yang berbeda. Ke orang? Bingung sendiri kan Bang Edis? Enggak bingung, saya enggak bingung. Apa bedanya Allah dengan Yesus? Apa dengan Allah dengan Bapa?
Bukan Allah itu adalah Bapa? Kalau Allah itu gelar, Bapa itu merujuk kepada Sang Bapa di surga. Allah Berarti itu Allah- gelar, Allah itu artinya Yahweh, mirip-mirip Yahweh, dengan Yahweh. Tuhan. Yahweh Gimana? ada. Yahweh itu bukan Bapa di surga? Oke, kalau seperti itu berarti bukan membahas tentang pernyataan saya ya. Tidak kan Bang Edi selama ini kan menentang bahwa Yesus itu bukan Allah. Bukan Bapa di surga. Coba, di mana pernyataan saya bahwa Yesus bukan Allah? Titik. Setiap hari Bang Edis mengatakan, saya sering nonton Bang Edis mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa di surga. Nah, ketika Bang Edis mengatakan bahwa dia adalah firman. Iya, ketika mau datang ke dunia memang firman, tapi kan sekarang kan Allah, gitu loh. Gini saja Bang, saya tanya dulu. Abang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Waktu sampai selesai? Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Kalau sampai selesai sih belum. Oke, saya turunkan dulu Bang ya. Baca dulu baru nanti kesini lagi. Ya, silakan. Ya, beginilah teman-teman ya. Memang seperti itu. Kita kasih fasilitasnya kepada orang-orang nggak bertanggung jawab ini. Si Rudi bom nggak bertanggung jawab nih. Nanti ditunggu-tunggu di sini nggak datang, didatengin ke channelnya, nanti nggak dikasih ngomong, diturunkan atau ayo pindah ke channel lain. Memang semua ini berasal dari mereka teman-teman. Ayo silakan lagi yo, silakan. Coba atau di kolom komentar aja lah, saya tidak sepakat dengan Anda, saya seorang mahasiswa STT kah atau bagaimana, yuk silakan. Silakan ada teman-teman. Silakan siapa? Kalau ngomong jangan cuma sekali ya teman-teman, karena pasti ketutup. Ngomong komennya itu langsung berkali-kali, beruntun begitu, beruntun. Saya tidak sepakat. DH, coba DH. Saya lihat dulu DH. DH ini gimana? Ngomong saya tidak sepakat tapi permintaan naiknya nggak ada di sini. Maksudnya kalau Anda tidak sepakat tapi sambil mengajukan permintaan naik, bukan ngomong di kolom komentar saya tidak sepakat. Ayo, Finloy. Oke, coba Finloy. Gini kan enak. Ya, silakan Finloy, nyalakan kamera dulu. Halo Finloy. Finloy. Gimana nih orang nih? Tadi di kolom komentar ngomong tidak sepakat. Ini sekarang diajak ngomong diam gimana? Finloy. Ya, halo. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Tadi Halo. saya lihat Abang berkomentar. Ini bukannya Zamili itu. Ya. Ini bukannya Zamili. Iya, saya Zamili Bang Edis. Tadi Bang Edis turunkan tadi saya. Belum selesai tadi Bang. Harus bertanggung jawab Bang Edis. Oke, Kalau benar nanti benar. Bang Edis yang Abang sampaikan, saya siap terjun dari Monas. Oke, yang mana Bang? Silakan. Jadi begini Bang Edis. Saya tidak sepakatnya itu dari tadi ketika Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus mempunyai Tuhan. Bisa Bang Edis menyampaikan dasar argumentasinya apa? Oke. Berarti Bang, Abang di sini mewakili RK, Bom, Rudi Yohanes ya, karena sepaham dengan mereka bahwa Yesus di dalam Injil itu sosok yang tidak bertuhan. Betul? Karena dia Dasar adalah yang Tuhan saya itu imani sendiri. Kalau dikatakan dia memiliki Allah Bapa, ya betul. Tapi kalau Bang Edis menyampaikan dia mempunyai Tuhan, saya tidak sepakat Bang. Oke, berarti Yesus tidak punya Tuhan. Baik. Kalau begitu, menurut Anda
Yesus di dalam Alkitab itu melaksanakan kemauan dia sendiri, betul? Bukan hanya dia, tetapi melaksanakan kemauan Bapa di surga. Oke, bagi Penciptaan langit dan bagi Yesus Bapa di sorga itu apa? Allah Bapa? Iya, bagi Yesus Bapa di sorga itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Bisa Bang Edis menyampaikan dasarnya dulu, Bang Edis. Atau gini saja lah, kita bikin satu ini ya, satu pengertian begini. Nah, jadi ya agak-agak inilah ya. Baik. Menurut Abang nih, menurut Abang, Musa di dalam Alkitab itu dia seorang ateis atau dia bertuhan? Begini Bang Edis. Jangan Bagus, kasih Bang, contoh biar enak kita diskusi. Abang kan mau mengerti. Kalau abang nggak mau mengerti, ya ngapain kita diskusi? Abang pengen ngerti nggak? Mengerti Bang, pengen mengerti. Oke, coba jawab dulu. begini, Coba Bang. dijawab dulu. Gini, coba dijawab dulu biar Anda ngerti maksud saya. Menurut Anda, Musa di dalam Alkitab itu apakah dia seorang ateis? Dia tidak Tidak. ateis, Oke. tetapi dia percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Berarti Musa punya Tuhan nggak? Ya, Oke, di mana ada tertulis dalam Alkitab Musa punya Tuhan? Tertulis Musa punya Tuhan, gitu. Ada nggak tertulis begitu? di keluarannya ada Bang. Coba Di tunjukin Kejadian. ayatnya. Tunjukin ayatnya di dalam Alkitab bahwa Musa punya Tuhan. Jadi maksud saya begini Bang Edis, jangan samakan Musa dengan Tuhan Yesus, itu maksud saya. Enggak, Jadi, saya nggak menyamakan kita fokusnya itu. begini. Kita Saya tidak fokusnya- menyamakan itu, Bang. Begini loh, saya pengen begini, Bang, coba. Edis, dengarkan dulu saya Bang, sebentar aja Bang. Kalau Abang berbicara terus nanti Abang nggak paham dengan yang saya maksud. Oke, Jadi yang silakan. saya maksud itu, dasar Abang menyampaikan bahwasannya Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Sementara di Lukas, coba Abang Edis bacakan di, kalau nggak salah ya, di Lukas pasal 2 ayat 11, di sana disampaikan ketika malaikat berbicara kepada Maria bahwasanya hari ini engkau Kepada akan- Maria. Iya, malaikat. Izin dulu Bang, saya lihat dulu datanya Bang, biar nggak salah nanti saya ucapkan. Itu bukan perkataan malaikat kepada Maria, Bang. Perkataan malaikat kepada para gembala itu, Bang. Iya, hari ini telah lahir bagi mujur selamat Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ini kan sudah jelas ya Tuhan. Baik. Bang Edis percaya nggak kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan? Ya, tapi Tuhan di situ merujuk kepada Mesias, Bang. Bentar. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat 11 ya. Itu Ya. bukan perkataan kepada Maria, perkataan kepada para penggembala. Oke. Oke, kelihatan ya di sini? Dulu juga datanya ya. Enggak, udah kelihatan belum yang di depan layar ini? Ngelihat sini aja, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang nggak kelihatan di sini, lama-lama bisa Ya, nampak, terpental. Di sini udah kelihatan belum? Nampak Bang? Oke, ini perkataan siapa? Kelihatan. Oke, itu perkataan malaikat kepada Maria ya. Perkataan malaikat kepada Maria. Perkataan malaikat Bang. Iya, kepada siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dan Oke, di kota Daud. Jadi, perkataan malaikat kepada siapa nih? Bahkan coba kasih dulu perikopnya di atas Bang. Bang Edis kasih Bang, dulu. gini Bang. di atas Gimana Bang. gini Bang, gini. Gimana kalau Abang itu baca Alkitab dulu gimana? Baru ngomong sama saya. Kira-kira kalau saya seperti sudah itu baca, apa nggak lebih baik diskusi kita, Bang? Begini Bang, aku hanya butuh dasar Bang Edis menyampaikan Tuhan Yesus punya Tuhan, itu aja Bang. Oke, apakah Yesus berdoa? Ya, berdoa.
Oke, berdoa kepada siapa? Oke, kepada Bapa di surga. Oke, apakah Tuhan Yesus menyembah? Iya, menyembah. Menyembah Allah siapa Bapa. dia? Allah Bapa di surga. Oke, Pencipta langit dan bumi. berarti Yesus tidak punya Tuhan. Saya mau nanya dulu sama Bang Edis. Konsep doa yang Bang Edis maksud, bagaimana pemahaman Bang Edis dulu? Doa itu bagaimana? Ya, belajar dulu lah, belajar dulu. Yuk, belajar dulu. Iya, jadi saya ini teman-teman punya kendala. Biasanya orang-orang yang debat sama saya ini malah dia itu nggak pernah baca Alkitab gitu. Dibilang Lukas tadi siapa yang berbicara? Berbicara malaikat kepada Maria katanya. Memang anak buahnya RK sama Rudi ini memang ya. Ya silakan. Apa disuruh saja ya RK itu berguru sama Patris Allegro Romonya ya? Gimana ini? Atau bilang sajalah Joseph sama RK bilang, coba kamu berguru dulu sama Patris Allegro itu, coba tanya sama Patris itu Yesus punya Tuhan nggak gitu. Memang kadang-kadang cekungut ini gimana ya, aduh. Dikasih tahu yang bener, nggak mau. Diajak diskusi, didatangin ke channelnya, nggak berani, minta ke channel lain. Disuruh sini nggak datang, gimana? Apakah kalian itu mempromosikan bahwa sosok Sang Mesias itu dia nggak punya Tuhan dia? Menurut Anda Sang Mesias itu di dalam Alkitab itu dia nggak punya Tuhan karena dia Tuhan sendiri. Ya berarti Anda itu wanes. Gimana? Jangan ngaku-ngaku Tritunggal. Gimana sih? Coba silakan yuk, coba yang di kolom komentar yang lain coba yuk. Coba saya tidak sepakat sebentar mana tadi? Saya tidak sepakat Pansarsit. Oke, Pansarsit coba mana? Pansarsit. Gak ada Bang, Anda nggak ngajukan permintaan naik di sini. Masih aja juga ada orang-orang botol. Gini loh, kalau Anda itu tidak sepakat, maksudnya Anda itu sudah siap mengajukan permintaan naik, baru tulis saya nggak sepakat gitu. Orang Anda saja nggak ngajukan permintaan naik kok nggak sepakat. Gimana? Coba yuk. Nah, ini silakan. Banyak pendeta-pendeta itu takut ngomong begitu. Kenapa? Nanti takut jemaatnya itu lari begitu. Karena begini, karena kalau jemaatnya itu awam, dia memahami sesuatu yang awam, maka jangan dibantah. Nanti kalau dibantah, nanti lari nggak ada perpuluhan gimana? Oh gimana? Kalau tidak ada perpuluhan nanti gimana kita? Ya silakan. Kristen ya? Salam bernama. Iya, saya mantan Islam. Mantan Islam. Tadinya Saya- Kristen. Enggak. Tadinya mantan maksud sorry. Tadinya Islam sekarang Kristen. Iya, pernah mati suri di Arab. Pernah mati suri di Arab. Coba apa buktinya bahwa Anda tadinya mantan Muslim? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Coba saya sebentar. mau tanya, Coba bacakan dulu doa sholat. Coba gimana? Bacaan sholat. Saya bilang tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya, kalau itu banyak orang tahu. Coba bacaan niat sholat maghrib atau niat sholat subuh atau sholat apa aja coba. Bacaan yang mana ini nih? Coba kalau Anda mau sholat subuh, bacaan niat sholat subuh gimana? Niat sholat subuh. Lupa saya. Sudah berapa lama meninggalkan agama Islam? Saya tahun 2015.
2015. Oke, berarti sekitar 10 tahun yang silam. Oke. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. Tunggu. Mana Quran ini? Saya ini di Arab ini. Enggak, bukan masalah Anda di Arab. Apakah benar Anda ini? Ya kan, Karena gini, kan di channel soalnya saya ini ini. begini. Di channel saya ini, saya tidak memelihara yang namanya dusta, tidak memelihara yang namanya pengakuan-pengakuan sepihak. Kalau di channelnya Juma ya iya, cepat-cepat dimualafkan gitu. Karena apa? Karena bagi mereka, Mana coba dengar dulu begini. Kalau di channelnya Juma, itu memang seperti itu. Senang dia. Kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta Kristen, contohnya Arom, cepat-cepat Juma. Karena apa? Karena Juma mau cari pamor. Begitu. Karena yang penting bagi Juma, gini. Yang penting bagi Juma adalah dia memualafkan orang. Terus namanya naik. Masalah umat itu bengak, botol, dia nggak peduli. Yang penting dia dapat nama. Kalau saya nggak seperti itu. Saya tidak mau memelihara dusta. Coba bacakan dulu surat Al-Ikhlas, silakan. surah Al-Ikhlas saya tunggu. Kul huwallahu ahad. Coba lanjut. Soalnya gini loh, saya itu banyak lupa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik. Agak menguatkan bahwa dia mantan muslim. Ya silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya itu cuman nggak mengalami banyak baca Alkitab ya. Saya itu pernah mati tahun 2015 kena santet. Matinya di Arab 3 hari 3 malam, matinya di dalam Islam. Mana buktinya? Sebentar. Mana buktinya surat yang menyatakan bahwa Anda meninggal 3 hari? Entar, bisa bahasa Arab? Baca saja, dijelaskan saja kepada penonton. Coba sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa Anda telah meninggal itu ada nggak dari rumah sakit? Ada lah. Coba. Surat kematian. Surat kematian ini. Oke, bisa dijelaskan kepada kami apa itu? Ya, bisa dijelaskan kepada kami. Itu apa coba? Ntar, kemana kameranya nih? Oke, coba dijelaskan. Ini mau kesaksian ya teman-teman ya. Kita lihat kesaksiannya apa. Ya, silakan. Ini surat kematian namanya ya. Ini pengacaranya. Kan kalau di Arab pengacara ya, langsung pakai pengacara. Namanya misal Motairi. Yang satunya Bukan. Jangan nama-nama pengacaranya, itu tidak terlalu ini. Yang penting itu adalah pernyataan bahwa ini meninggal, orang ini kapan gitu coba. orang ini kapan meninggalnya di sini. Karena kan orang Arab yang menulis. Oke, artinya apa? Biar kami ngerti gitu, silakan. Ya, artinya kita meninggal di tahun 2015. Oke. Tanggal 29, tanggal 31 Oke. Desember bangkit. Nah, di rumah sakit Adan. Nah, ini tanda tangan saya. Oke. Masa surat mati Anda malah tanda tangan gimana? Bukan gini. Kasih tahu ya. Gimana maksudnya? Coba jelaskan dulu kepada kami. Biar kami tidak mau mempercayai hal-hal yang dongeng-dongeng, mempercayai hal-hal bohong dusta. Kami ingin mempercayai yang benar. Silakan. Tanda tangan kan kita mati di rumah sakit. Oke. Masa Terus orang mati disuruh hidup. tanda tangan gimana? Itu Bang, maksudnya saya itu habis bangkit kedua kalinya dari rumah sakit itu kan ada pernyataan. Maksud saya Tangan. begini, surat gini, kalau di Indonesia ketika seseorang meninggal, maka pemerintah itu mengeluarkan surat kepada keluarganya untuk menyatakan bahwa seseorang itu meninggal. Begitu. Dan surat di itu sini. nanti dijadikan sebagai dasar, satu untuk warisan, satu untuk ini dan lain sebagainya. Makasih Bang Herman. Coba
Pernyataan bahwa Anda meninggal itu di mana? Makasih ya Bang Herman ya, makasih Bang Herman. Coba. Meninggalnya di rumah sakit Adan di Arab Kuwait. Nah, kita di dalam kematian itu, nah setelah bangkit kita kan ada itu kontrak itu istilahnya, kita awal masuknya ke rumah sakit, tanda tangan. Kedua kalinya mau keluar dari rumah sakit harus tanda tangan juga. Kalau Bukan kita mati, itu. Sebentar, begini Kak, begini. Saya itu tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Anda itu bohong. Saya berusaha untuk supaya kami itu meyakini yang benar. Gini loh. Ada nggak di situ surat yang menyatakan bahwa orang yang bernama ini telah meninggal dunia di rumah sakit ini pada tanggal sekian? Ada ya? Yang mana itu surat yang itu? ini Oke, coba bisakah dijelaskan kepada kami isinya apa? Garis besarnya saja, garis besarnya. nih bahwa saya ini mati di tahun 2015. Nah, tanggal 29 bangkitnya tanggal 31 Desember. Nah, tahun 2015. Nah, terus selama di situ berapa dokter yang jadi saksi? Ada 3 dokter. Oke, coba di bawahnya, tanda tangan di bawahnya. Itu tanda tangan siapa aja itu yang di bawah itu? Tanda tangan saya dengan pengacara nih. Pemerintahan Arab. Ini punya Arab. Hah? Ini punya saya. Lina Najan Zahri. Tanda tangan saya. Iya, Nomor tapi yang KTP jadi masalah begini. Kenapa di surat kematian itu kok Anda sudah mati kok disuruh tanda tangan? Nah, ini kalau kematian di luar negeri, mati tidak jadi, kita kan masuk rumah sakit, nggak Bukan, gratis. mati yang jadi. Gini, maksud saya begini loh. Mati yang jadi itu loh. Apa Anda nggak paham ya maksud saya? Gini, itu kan setelah Anda bangkit, baru dibuatkan surat bahwa Anda begini-begini, Anda tanda tangan begitu. Bahwa Anda itu hidup kembali gitu. Pertanyaan saya bukan Iya, itu. Yang saya tanyakan bukan surat itu. Yang saya tanyakan surat atau akte kematian itu loh. Yang menyatakan bahwa Anda meninggal dunia. Yang dikeluarkan sebelum Anda bangkit. Ada nggak? Yang nggak ada itu. Setelah mati, bangkit lagi, baru dibuat itu surat. Oh, justru begitu di Arab ya. Kalau apakah tadinya sempat keluar akte kematian, terus akte kematiannya itu dicabut karena Anda hidup lagi, atau begitu atau bagaimana? Enggak. Maksudnya, Oke, baiklah ya tadinya sudah, udah nggak apa-apa. mati nih. Coba, ya ceritakan Bu, gimana Bu? Ceritanya gimana? Silakan, kami mau dengar. Silakan. Ini kan udah mati. Ini tadinya kan udah mati. Nah, pemerintahan Arab itu buat surat-surat ke KBRI. Kalau ada Oke. seseorang Indonesia mati. Oke. Nah, di Nah, ada nggak situ suratnya itu yang diinikan ke ini turunannya dari surat yang dikirimkan ke KBRI? ada, tapi ditahan sama rumah sakit. Oh, berarti akte kematian itu akhirnya tidak dikeluarkan karena hidup lagi gitu ya? Ya. Oke, baik silakan. Jadi- Coba ceritakan. Oke, udah, kami udah begini. Oke, kami sudah percaya. Oke, coba. Apa yang terjadi kepada Anda ketika Anda mengalami kematian itu? Silakan. Dalam kematian itu memang saya itu banyak ceritanya itu. Gimana? Coba Bapak saya ceritakan kepada kami. saya itu Islam, main dukun. Hmm. Ibu saya itu kena tumbalnya. Dan saya seorang perempuan ini pernah berhubungan sama seorang iblis. Rambutnya panjang segini, badannya ular. Nah, bersetubuh dengan iblis ini udah lama sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kalau itu iblis gitu loh. Oke, Nah. yang menjadi pertanyaan saya, apa yang terjadi kepada Anda di dalam kematian itu? Di dalam kematian itu gini. Saya itu waktu mati pertama di hari pertama ya. Di hari pertama itu saya dibawa sama Bunda Maria, tapi saya tidak mengenal Bunda Maria itu. Nah, di dalam roh ini ya, dibawa ke tempat majikan, tempat diskotik. Nah, Maria membawa Dibawa. Anda ke diskotik.
Iya, menunjukkan orang yang hidup di dunia. Oh, iya Jangan iya. Iya. Terus? Udah paham maksudnya. Nah, dibawa saya ke diskotik itu menunjukkan orang-orang itu menghina saya itu bahwa saya itu orang kafir, ya perempuan yang berdosa lah istilahnya itu. Terus Terus? di situ saya mendengar. Nah, di dalam roh ini saya rohnya. Hmm. Nah, saya mau mukul seseorang pacar saya, ternyata saya tidak bisa, tidak bisa memukulnya mereka. Setelah itu dibawalah sama Bunda Maria ke tempat teman saya lagi restoran. Tapi saya marah-marah sama Bunda Maria. Saya bilang, siapa sih sebenarnya kamu ini suka membawa saya ke tempat yang aneh-aneh gitu. Tapi Bunda Maria tidak menjawab, pakai kerudung dianya itu. Terus? Nah, saya ngedengar manusia itu membicarain tentang saya, tentang kejelekan saya, begitu. Tertawalah, begitulah. Di dalam kematian itu yang keduanya. Dibawa ke restoran, saya mau makan. Saya itu nggak percaya kalau saya itu mati. Masih belum ikhlas gitu loh. Nah, di situ saya mau makan, nggak bisa makan, makanan itu jatuh. Nah, ini dalam roh ya, Bang Edis ya, jangan salah paham. Nah, di situ pergilah saya itu dibawa ke rumah sakit. Jenazah saya itu dimasukin ke kulkas, dikasih nomor. Nah, saya itu masih ketawa-ketawa aja, masih Nggak ada belum foto-fotonya percaya. itu. Foto-foto jenazah Anda di foto itu ada. Tadinya ada, terus kan itu nggak gampang sih sebenarnya itu. Dihapus semua sama pemerintahan, diambil. Telepon-teleponnya juga dirampas. Oke, terus? Terus di situ di dalam kematian yang ketiga, saya itu panggil Allah. Please ya Allah, aku bilang datanglah kepada saya. Kalau enggak saya itu bisa mati. Gelap sekali. Terbukalah mata saya itu satu kali. Yang kedua kali gelap lagi. Nah, setelah 2 kali gelap lagi, saya minta tolong lagi sama Allah itu. Ternyata yang datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus sama malaikat yang di belakangnya. Nah, Terus? Bunda Marianya ini nih. Sama Coba bisa diperbesar? Diperbesar? Oke, ya terus? Terus di situ malaikat bilang ada seseorang mati akan bicara tentang di dunia yang berbeda dengan di dunia yang nyata. Begitu. Jadilah datang Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Nah, ke dalam hati saya. Setelah datang ke hati saya ketok-ketok kulkas. Saya marah-marah sama dokter. Oh, Nah, di situ baru Anda hidup lagi. 3 hari itu Anda dalam kulkas itu. Iya, 3 hari. Wah, kalau 3 hari dalam itu udah jadi batu itu harusnya. Ya, karena itu kan kuasanya Tuhan Yesus. Di situ dokter, 15 dokter pada ketakutan, ada yang Kristen, ada yang Muslim begitu ya kan di sini. Nah, Oke, yang begini. satunya kan Gini, kami sebenarnya pengen gini, kami ini masih sedang meneliti ya, apakah kesaksian Anda ini benar ataukah Anda hanya mengada-ngada begitu. Karena kalau sudah dimasuk kulkas, artinya Anda udah berapa hari? 2 hari dalam kulkas, dalam pendingin. Nah, kalau udah 3 hari dalam kulkas, itu udah pasti Anda sudah jadi batu di situ, betul kan? Nah, ya karena kita kan ada kuasa Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan. Jadi Oke. kan Apakah di situ tangan Anda atau badan Anda beku nggak? enggak. Jadinya tadinya mungkin ya saya nggak tahu karena di dalam saya itu kan roh terbang kemana-mana seperti setan main Bukan. tembus Ketika saja. Anda siuman, Anda sedang berada di dalam pendingin mayat. Iya, ngetok-ngetok pintu, ngetok-ngetok kulkas itu. Apakah ada mayat-mayat lain di dalam itu? Ada. Apakah Banyak. posisi mereka itu beku atau gimana? Ya kalau itu sih nggak tahu Bang. Soalnya gini, saya itu ngetok pintu, tiba-tiba pemerintahan Arab datang. Polisi-polisi itu dengan dokter. Ada suara di sini aneh. Nah, di situ. Terus setelah itu ketok pintu, saya ini kan pakai kain kapan. Terus saya marah-marah sama dokter. Kenapa kalian gak malu ngelihat tubuh saya begitu? Tapi mereka tuh pada ketakutan.
Jadilah saya itu diikat. Nah, nggak ada seumur hidup. Katanya itu di rumah sakit di sini ada orang mati bangkit lagi. Nah, setelah itu Rumah sakit ada apa dokter- namanya? Rumah sakit Adan. Rumah sakit Adan, kejadian 2015 Ya, Kuwait. di Di Kuwait. situ. Berarti Anda Iya, sekarang di situ. Kuwait ini. Iya, di Kuwait sekarang. Oke. Di situ saya itu karena kan udah perjanjian sama Tuhan nih, dikasih kesempatan saya hidup, mau berbuat Oke, baik singkat cerita karena saya juga ada keperluan mau pergi. Singkat cerita, ya akhirnya yang membuat Anda jadi Kristen apa? Tuhan Yesus sendiri Ngomong yang nganter gimana? saya ke Ngomong gimana? Katanya Tuhan Yesus ngomong gimana? kalau bahasa Indonesianya percayalah maka kamu tidak akan jatuh. Nah, sedangkan iblis bicara dengan saya juga iblis. Kalau kamu percaya sama dia, kamu tidak ketemu ke keluarga, kamu tidak akan kaya, kamu tidak akan dapat suami, tidak dapat teman. Nah, itu Tuhan Yesus yang nganterin saya ke gereja. Saya nggak ngerti gereja bahasa Arab itu. Nggak ngerti tadinya. Itu Oke Tuhan lah. Yesus sendiri. Baiklah, baik. Sebenarnya ada masih banyak yang mau saya telusuri dari Anda. Masih banyak yang pengen supaya Anda ceritakan sama teman-teman. Cuman sehubungan dengan waktu, karena saya juga ada satu pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi mungkin bisa kita lanjut besok-besok lagi ya. Iya, tapi maaf ya Bang Edis, sampai Ya, sekarang gimana? ini masih ada pengadilan ini. Saya urusan pengadilan. Sampai Urusan apa sekarang. itu? Ya ke atas kematian ini. Kenapa kok bisa ngurus ke pengadilan? Ya karena kan itu kan banyak pertanyaan. Terus kita itu jadi Kristen itu nggak gampang gitu kan, banyak tuh yang menghakimi. Tapi saya jawab semua. Anda bisa bahasa Arab berarti ya? Ya iya bisa bahasa Arab. Coba bahasa Arab dulu. Coba ngomong dalam bahasa Arab coba. Silakan. Mau ngomong apa ini? Terserah ngomong. Coba Anda ngomong bercerita tapi dalam bahasa Arab. اوكي كل ناس قاعد يحكم عليني كل انسان قاعد يتدمر عليني عشان شنو عشان انا اول كنا مسلم صاير مسيحيه ني ابليس هذا قاعد يتدمر يعني انا سامح كله عشان شنو عشان هذه اتكلم عن يسوع حلو يقول لك Masuk menarik, cuman tidak mungkin kalau misalnya kami itu harus mempercayai hal-hal yang ternyata itu tidak benar. Makanya perlu dulu konfirmasi kebenarannya dan cerita bagannya itu yang lengkap. Karena ibu cerita itu kayak agak belepotan juga ceritanya. Bukan berarti Anda saya katakan cerita bohong. Mungkin Anda kurang terorganisir atau kurang terstruktur menceritakan sesuatu. Sehingga kami nangkapnya itu jadi bingung begitu. Coba suatu saat, coba suatu saat kapan-kapan. kayak tadi ada getaran. Oke, coba suatu saat kapan-kapan bisa ceritanya itu terstruktur begitu. Dari mulai awal, Anda berangkatnya kapan, ke Kuwait kapan, Anda dari suku apa begitu, lalu kejadiannya bagaimana, biar detail gitu ceritanya. Gitu. Jadi enggak kami bisa mengambil satu kesimpulan, ini cerita omong kosong atau betulan gitu, ya. Banget itu Bang. Kalau dari awal datangnya itu mungkin 1 hari juga nggak bisa. Oke, Ibu orang Mungkin mana nih? Aslinya orang mana? Madura, Pontianak. Madura. Bisa bahasa Madura? Iya bisa. Coba bahasa Madura dulu. Ini si Wafi ini, nanti Anda diundang sama Wafi untuk ngobrol. Ya silakan. Apa kabar, Cong? Ya jangan cuma apa kabar lah. Coba bahasa sapa dulu Wafi pakai bahasa Madura coba. Maksudnya Ada seseorang orang Madura biasa debat dengan saya, dia Muslim gitu. Coba. oh si itu saya kenal itu golongan saya, si itu Nandar, Zuma itu Ripa itu golongan saya dulu. Coba Saya- ngomong dengan dia pakai bahasa Madura coba. Biar kita nggak bohong coba pakai bahasa Madura coba. Wapi, kenal konje. Klopain ya. Buru terus. Lanjut terus. Si Hanan Pop yang di Arab yang mati suri itu, yang Qurannya yang dimasukin ke Bukan, kamar pakai bahasa mandi. Madura dong. Pakai bahasa Madura ngomongnya coba. Pakai bahasa Madura.
Coba. Lanjut lagi pakai bahasa Madura, coba. Korana, saben ko saya masukin ke itu kamar mandi, ke WC roh. Nah, artinya Quran aku dulu sobek ayat yang namanya subhanallah sabah haywanat idas dahal jannat gabel Islam. Aku kan masukin ke itu ke kamar mandi. Jadi Zuma itu marah-marah sama Ripa. Makanya dia sampai sekarang dendam. Jadilah Oh. Ustadz si Zuma itu. Oh, Sekarang gitu. saya kenal Zuma itu. Grup Baik, baik. apologi dulu. Baik, baik, baik. Oke lah, baiklah. Karena ini waktunya sudah tidak sempat, Bu. Karena saya juga harus ada kerjaan saya. Jadi saya Surat selesaikan. kematian. Oke. Mungkin nanti Oke. mungkin nanti Wafi ya, seorang pendebat muslim itu akan mengundang Anda dan Orang Madura, si Wapi? Ya, dia orang Yusuf? Madura. Kalau Iya, Yusuf yuk bukan. Wapi itu Madura. Kalau Yusuf bukan saya orang tahu. Madura. Kalau Wafi dia orang Madura. Jadi mungkin Anda punya ngobrol dengan dia itu lebih enak begitu karena sama-sama orang Madura ya. Coba Nah, nanti. saya Oke, baiklah, baiklah. Karena saya juga udah waktunya udah mau berangkat ini ya. Udah ditunggu-tunggu juga. masalah madar balik ala nusik. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, sahabat berkah lunyuk, itu dia perdebatan antara sesama Kristen. Silakan Anda nilai sendiri dari perdebatan mereka tentang ketuhanannya. Anehnya, banyak Kristen yang malah mendukung si Edis TV ini. Luar biasa. So guys, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.